Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Sobat Medio, dimanapun dan kapanpun kamu mendengarkan episode kali ini. Buat kamu yang sedang lebaran, wah ini pasti identik banget nih sama yang namanya makanan-makanan kayak opor, gulai, ketupat, yang biasanya saking asiknya kita ada suasana Idul Fitri dan Lebaran gitu, kumpul bareng keluarga, jadi makanya kebanyakan ya. Jadi sampai ada istilah kalau Lebaran itu badan lebaran. Nah, hari ini di podcast obrolan meja makan kita sudah bersama dengan Mbak Anasriani Yulfiatun yang akan menjelaskan tentang menjaga gizi seimbang saat hari raya. Selamat siang, Mbak Yani. Selamat siang, Mas Kanzia dan juga Sobat Medio ya. Kita. Iya. Sebelumnya, Mbak Yani boleh cerita sedikit nggak latar belakang Mbak Yani sendiri dalam gizi ini seperti apa? Oke ya, terima kasih. Saya saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas 11 Maret. Kemudian kebetulan di program studi ilmu teknologi pangan dan salah satu eh, spesialisasi ya atau apa namanya mata ajar yang spesifik saya pegang adalah untuk pangan dan gizi gitu. Dan kebetulan saya sendiri juga memang punya beberapa background tentang gizi di beberapa profesi saya sebelumnya. Jadi sedikit banyak berdiskusi dengan beberapa kolega gitu ya dan juga partner tentang gizi gitu ya, melakukan beberapa riset atau pengabdian terkait dengan perbaikan status gizi gitu ya di sekitar kita itu. Jadi barangkali ada beberapa ya pengetahuan yang bisa dibagikan dari pengalaman saya gitu ya ke teman-teman yang ada di sini gitu. Oke, wah menarik banget nih Mbak ini. Makin gak sabar aku untuk ngobrol lebih banyak soal asupan gizi saat hari raya. Nah, Mbak ini kita mau mulai dari satu hal yang paling biasa ditanyakan orang nih. Supaya kesehatan kita tetap bugar dan kondisi badan tuh tetap terjaga gitu ya selama Lebaran, Mbak Yani. Kira-kira gimana sih cara menerapkan pola makan dengan gizi yang seimbang? Oke, nah ini pertanyaan bagus banget ya. Ya, bagus jadi pertanyaan pertama juga gitu karena jadi basic prinsip kita ya untuk menjaga kebugaran atau kesehatan. Khususnya di bulan puasa gitu ya. Karena apa namanya? Kita punya waktu atau kesempatan yang terbatas untuk makan ya. Asupan kita jadi lebih sedikit dibandingkan biasanya. Jadi penting untuk memperhatikan pola gizi atau pola makan yang seimbang. Itu. Nah, secara umum kalau mau bugar itu sebetulnya kita memang harus memperhatikan apa sih yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, prinsip yang paling utama adalah berimbang dan bervariasi sebetulnya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu ya apa yang tubuh kita perlukan. Nah, secara ya, ilmu gizi secara umum gitu ya tubuh kita memerlukan banyak sekali komponen gizi gitu ya. Jadi tidak hanya satu dua tapi banyak sekali. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat gitu ya, air gitu dan beberapa komponen mikro lainnya. Gitu. Nah, butuh semua itu dan itu perlu untuk kita sediakan setiap hari bahkan setiap kali kita makan. Hmm. Bisa mungkin pastikan supaya tubuh kita tetap sehat, bugar gitu ya. Semua komponen itu terpenuhi nih ketika kita makan. Kita pastiin ketika kita mengambil makanan kita, menyiapkan menu makan kita di piring kita gitu ya. Kita lihat, perhatikan komponen itu ada nggak dalam piring kita gitu. Karbohidratnya ada nggak gitu ya. Kemudian protein ya juga penting gitu. Proteinnya ada atau tidak dan jangan lupa serat ya, apalagi kalau kita sudah dewasa, kebutuhan serat itu menjadi sangat penting gitu dan bahkan disarankan porsinya untuk ditambah ya dengan apa namanya bertambahnya usia kita gitu. Oke. Berarti ini ada hubungannya dengan ini ya Mbak Yani, 4 sehat 5 sempurna itu ya, yang kita sering dengar sehari-hari gitu ya. Oke, nah iya, ini menarik ini ya, 4 sehat 5 sempurna itu kan yang kita sering sekali dengar dari sudah sejak lama ya di apa namanya disampaikan kepada kita gitu ya, bahkan itu masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita gitu ya. Nah sekarang ini gitu Kementerian Kesehatan Indonesia sudah melaunching kampanye untuk memperbaharui 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi ada namanya prinsip gizi seimbang gitu. Jadi Oh.
sekarang ini yang digaungkan itu sebetulnya lebih ke prinsip gizi seimbang dibandingkan 4 sehat 5 sempurna. Ada kaitannya sebenarnya gitu. Tapi dengan prinsip gizi seimbang ini lebih mengutamakan bahwa kita memperhatikan keseimbangan antara komponen gizi yang satu dengan yang lain. Gitu. Jadi nggak semuanya kita makan secara bebas gitu ya, tapi ada porsinya nih masing-masing gitu supaya berimbang gitu. Oke, oke. Nah, ngomongin porsi nih Mbak Yani, aku juga sebenarnya sering makan sayur sih, sayur singkong tapi barengin nasi Padang 2 porsi gitu ya. Nah, cara menyeimbangkannya itu gimana Mbak Yani antara porsi-porsi tadi yang atau asupan gizinya tuh seperti apa sih yang kita butuhkan Mbak sebenarnya? Iya, ngomongin tentang porsi ya atau asupan gizi itu sebetulnya sebelum kita melakukan kalkulasi ya atau ngomongin jumlahnya nih ya, kita ini dulu pahami dulu bahwa porsi itu sesuaikan dengan pertama adalah jenis kelamin ya laki-laki atau perempuan, kemudian usia gitu, dan juga target dari setiap individu. Jadi bisa beda-beda nih antara Oh. porsi saya atau porsinya Mas Ganzi atau porsi teman-teman yang di sini bisa beda-beda gitu ya. Nah, karena juga ada yang punya target mungkin untuk menjaga berat badan gitu ya, atau mungkin menurunkan berat badan. Nah, itu juga akan mempengaruhi porsi yang dimakan gitu. Nah, kalau kita mau ambil yang secara umum ya, kita bahasnya adalah untuk yang punya status sehat gitu ya, tidak ada restriksi gitu ya, tidak ada penyakit yang menyertai misalnya. Nah, maka porsi makan sebetulnya itu bisa mengacu ke isi piringku gitu. Jadi ini juga salah satu kampanye dari Kementerian Kesehatan kita gitu ya, mengampanyekan gizi seimbang dengan kampanye isi piringku. Gitu. Jadi di isi piringku itu dianjurkan untuk kita semua membagi nih piring gitu ceritanya supaya tahu ya ini karbohidratnya berapa gitu, sayurnya berapa. Nah, itu dibagi tuh piringnya gitu ya. Jadi dibagi dua, kemudian 50% atau separohnya itu adalah kita isi dengan serat ya. Bisa dengan buah atau dengan sayur, kita bisa bagi dua gitu ya, 50% serat, 50% sayur. Kemudian separohnya lagi itu kita isi dengan protein dan karbohidrat gitu. Dengan sumber tenaga ya, sumber tenaga dan karbohidrat atau lauk pauk gitu. Nah, lauk pauk ini dan karbohidrat bisa beda-beda ya dibaginya. Ada yang menyarankan supaya 30%-nya saja atau sepertiganya itu untuk sumber kalori atau karbohidrat, kemudian 2/3-nya adalah untuk protein. Seperti itu. Nah, tentunya nanti akan disesuaikan juga dengan kebutuhan tiap orang. Oke. Hmm, terus nih Mbak Yani, kalau misalnya di Lebaran gitu ya kan pada bilang Lebaran tuh badan makin lebaran. Nah, sebenarnya yang kemudian berpengaruh ke fisik kita tuh gimana ceritanya sih Mbak Yani prosesnya dari makanan sampai badan kita tuh ikutan lebaran gitu gara-gara makanan. Oke, harusnya yang melebar itu kan maafnya aja ya, nggak sampai badannya gitu ya. Oke, baik. Nah, itu sebetulnya karena pada saat Lebaran ini mungkin ya, jadi karena sudah merasa sukses dengan 30 hari puasa, kemudian ingin merayakan, salah satu bentuk perayaannya adalah meluapkan keinginan makan gitu ya. Jadi ketika Lebaran, akhirnya semua makanan yang kemarin ditahan jadi pengen dimakan gitu ya. Padahal pada saat Lebaran itu kan sebetulnya posisi badan kita adalah sudah terkondisikan seperti ketika kita puasa. Jadi metabolisme kita itu sudah menyesuaikan ritme puasa. Jadi pas Lebaran ya harusnya memang jangan langsung digeber gitu ya, makan segala macam tanpa kontrol. Nah, kenapa bisa melebar? Tentunya itu karena asupan yang kita makan ya, asupan yang kita terima itu melebihi apa yang kita butuhkan, terutama lemak ya, kemudian karbohidrat, kalori gitu ya, mungkin juga yang manis-manis banyak gitu ya. Nah, sehingga kalori yang masuk itu sangat banyak, sementara aktivitas yang kita lakukan selama Lebaran mungkin tidak terlalu banyak gitu ya, atau beberapa hari ketika Lebaran itu tidak terlalu banyak, sehingga akhirnya tertumpuk jadi lemak ya, badan kita akhirnya tambah gitu ya, size-nya ke samping atau ke depan gitu ya. Oh Oke. begitu Mbak Yani. Iya nih, ini hari pertama aja ini aku udah ke 3 rumah tetangga tuh kan cuma duduk ngobrol, atau udah 3 porsi ketupat kan. Oh ternyata gitu ya sainsnya. Oke, terus
boleh nanya nih, nggak Mbak Yani, kalau misalnya untuk pendengar yang mungkin belum makan sebanyak aku nih, kayak sekarang udah makan 3 piring di hari pertama Lebaran, gimana kemudian kita ngurusin baliknya Mbak Yani, yang udah Lebaran tadi? Oke, ya sudah ada keinginan untuk kurus artinya sudah bagus ya. Ingin Mm-mm. mengembalikan ke apa namanya porsi semula gitu. Nah, yang pertama yakin dulu bahwa itu bisa.